Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku dan terima kasih telah mengklik video ini ya teman-teman. Dan di video kali ini aku akan membahas solusi persamaan diferensial dengan menggunakan sistem matriks. Ini adalah solusi nilai awal ya teman-teman. Jadi soalnya adalah tentukan solusi dari persamaan diferensial berikut menggunakan sistem matriks. Di sini soal ini merupakan soal persamaan diferensial, dimana soalnya adalah x.2. X.2 itu berarti turunan x ya teman-teman. X aksen 2 kali dikurang 5x titik. X titik ini berarti x aksen, biasanya kita sebutkan gitu ya teman-teman. Ditambah 6x sama dengan 0. Dengan kondisi awal teman-teman. Kondisi awal dikatakan dia memiliki kondisi awal karena dia diketahui x0 sama dengan 2 dan x.0 sama dengan 1. Oke, soal ini yang pertama kali harus kita cari adalah cari sistem matriksnya teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari sistem matriksnya? Oke, di sini x titik, karena koefisiennya udah 1, berarti kita tinggal pindahin aja ini teman-teman ke yang bukan koefisien di x.2 ke sebelah kanannya teman-teman. Jadi akan kita peroleh 5x titik dikurang 6x. Nah, kalau udah seperti ini, ingat lagi ya teman-teman, kalau x titik itu sama dengan x2 dan x aja itu sama dengan x1. Oke, bisa kita buat gini ya teman-teman. Jadi x.1 sama dengan 0x1 ditambah 1x2 ditambah 0. Nah, ini emang udah pokoknya gitu ya teman-teman. Kemudian x.2 sama dengan, perhatikan ini teman-teman, yang jadi x1 adalah si 6x, berarti dia adalah min 6x1 ditambah 5, yang x titik itu adalah x2 ya teman-teman. X2 ditambah konstantanya nggak ada, berarti 0. Nah, kalau udah dapat x.1 dengan x.2, dapat kita tuliskan sistem matriks orde pertamanya teman-teman, yaitu xt-nya sama dengan x1t kemudian x2t. Nah, untuk matriks A-nya, yaitu koefisien dari x1 dan x2 ya teman-teman. Matriks A yaitu 0, 1, min 6, 5. Setelah itu apa yang bisa kita cari teman-teman? Nilai dari ft-nya teman-teman. Nilai ft-nya sama dengan 0. Biasanya nilai ft itu adalah konstantanya ini teman-teman, karena ft-nya 0, maka kita tulis saja ft-nya 0. Kemudian apalagi yang bisa kita cari teman-teman? Si nilai si c. C-nya itu berapa ya teman-teman? C-nya itu ya ini x0 dan x.0. X0-nya 2, x.0-nya 1. Nah, setelah itu kita peroleh juga nilai T0. T0 itu yang dalam 0 kurung-kurung ini ya teman-teman. T0-nya sama dengan 0. Nah, teman-teman, untuk soal ini kita udah memperoleh sistem matriksnya ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari nilai E pangkat AT teman-teman. Bagaimana cara mencari nilai E pangkat AT? Sama dengan, nah, untuk mencari nilai E pangkat AT yang kita perlukan adalah matriks A ini teman-teman. Oke teman-teman, aku buat di kertas baru ya cara mencari nilai E pangkat AT-nya teman-teman. Oke, matriks A tadi kita udah memperoleh 0, 1, min 6, 5. Dan kalau AT, matriks A dikalikan konstanta T, maka akan kita peroleh 0T, min 6T, dan 5T. Untuk mencari nilai E pangkat AT, kita menggunakan rumus alfa 1 dikali AT ditambah alfa 0 dikali I. Ini adalah matriks identitas 2 kali 2. Oke, E pangkat AT sama dengan alfa 1, kita tulis saja teman-teman, dikali matriks AT. Matriks AT-nya ini 0T, min 6T, dan 5T ditambah alfa 0 dikalikan matriks identitas 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. E pangkat AT sama dengan, kita kalikan aja ke dalamnya teman-teman, alfa 1-nya itu 0, alfa 1T, min 6T alfa 1, 5T alfa 1 ditambah
Di sini alfa 0, 0, 0, alfa 0. Oke, E pangkat AT sama dengan, kita langsung jumlahin aja ya teman-teman. Jadi dia 0 tambah alfa 0 berarti dia alfa 0. Alfa 1T ditambah 0 berarti dia alfa 1T atau T alfa 1 juga bisa ya teman-teman. Kemudian min 6T alfa 1 ditambah 0 itu min 6T alfa 1. Kemudian 5T alfa 1 ditambah 0. Alfa 0 ya teman-teman, sorry. Nah, kita udah memperoleh nilai E pangkat AT nya teman-teman. Tapi belum selesai teman-teman. Kenapa? Karena kita akan mencari nilai alfa 0 dan alfa 1 nya. Bagaimana caranya? Terlebih dahulu kita akan mencari dengan nilai eigen dari matriks AT ini teman-teman. Nah, rumus untuk mencari nilai eigen itu adalah determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurang matriks AT sama dengan 0. Jadi, kita cari determinan dari ini ya teman-teman. Oke, kita tulis saja di sini 0 sama dengan determinan dari lambda. Kita kalikan dengan matriks identitas 2 kali 2. 1, 0, 0, 1. Dikurang matriks AT teman-teman. Matriks AT-nya kita udah memperoleh 0T min 6T 5T. 0T min 6T 5T. Oke, kita langsung tutup kurang aja. Di sini 0 sama dengan determinan dari, ini kita kalikan aja ke dalamnya teman-teman, lambda 0, 0 lambda dikurangkan matriks si AT tadi 0T min 6T 5T. Oke, kita langsung melakukan pengurangan matriks ya teman-teman. 0 sama dengan determinan lambda dikurang 0 itu lambda, 0 dikurang T berarti min T ya teman-teman. 0 dikurang min 6T, min jumpa min berarti positif 6T. Lambda dikurang 5T. Nah, untuk mencari determinan itu adalah AD dikali BC, berarti di sini 0 sama dengan determinannya berarti lambda dikali lambda min 5T. Jadi itu lambda kuadrat min 5T lambda. Nah, dikurang BC, berarti BC. Berarti 6T dikali min T. Min, ingat lagi, dikurang min T dikali 6T berarti positif 6T kuadrat. Nah, langkah selanjutnya apa teman-teman? Ini akan kita cari nilai lambda 1 dan lambda 2-nya teman-teman. Di sini aku bakalan pakai cara kuadrat sempurna ya teman-teman. Oke, di sini lambda kuadrat min 5T lambda sama dengan min 6T kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kedua ruas akan kita jumlahkan dengan koefisien dari si lambda ini. Dibagi 2, tapi dikuadratkan nanti ya teman-teman. Jadi, lambda kuadrat min 5T lambda dijumlahkan dengan koefisien dari lambda itu min 5T per 2 dibagi 2 dikuadratkan sama dengan, supaya seimbang di sisi kirinya itu kan min 6T kuadrat. Kita jumlahkan juga dengan si ini. Nah, jadi biar dia nilainya itu seimbang ya teman-teman. Min 5T per 2 dikuadratin. Seperti ini. Kalau udah, ini bisa langsung kita sederhanakan jadi lambda min 5T per 2 dikuadratin. Kalau kita kuadratkan, maka dia nanti hasilnya bakalan gini teman-teman. Sedangkan ini langsung kita sederhanain aja ya teman-teman. 6T kuadrat plus 5T kuadrat per 4 berarti 25 T kuadrat per 4. Nah, ini per 4, 6 supaya dia seimbang dan bisa kita jumlahkan, berarti ini harus kita kali 4 kedua ruas, berarti 6 kali 4 ini menjadi 24 T kuadrat per 4, sehingga lambda min 5T per 2 dikuadratkan itu sama dengan min 24 tambah 25 berarti itu T kuadrat ya teman-teman, T kuadrat per 4. Oke, kalau udah seperti ini akan kita hilangkan pangkat 2 ini. Caranya adalah kita akarkan kedua ruas, tapi di sini nanti bakalan jadi plus minus gitu ya teman-teman. Sehingga di sini tinggallah lambda min 5T per 2 sama dengan plus minus akar dari T kuadrat itu T ya teman-teman. T per akar dari seperempat itu 2, jadi
1/2, jadi T/2 teman-teman. Kita akan memperoleh nilai lambda 1,2 sama dengan di sini 5T pindah ruas jadi 5T/2 plus minus T/2. Oke, lambda 1 sama dengan 5T/2 tambah T/2. Jadi itu adalah 6T/2, itu adalah 3T. Lambda 2 sama dengan 5T/2 dikurang T/2, itu adalah 4T/2. Jadi itu adalah 2T. Diperoleh lambda 1-nya 3T dan lambda 2-nya sama dengan 2T, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mencari nilai alfa 1 dan alfa 0-nya, kita akan menggunakan rumus ini, teman-teman. E pangkat lambda I sama dengan alfa 1 dikali lambda I ditambah alfa 0, dengan lambda I adalah lambda 1 ataupun lambda 2, teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih bingung multiplisitas aljabar, kalau kalian ditanyain berapa sih multiplisitas aljabar dari nilai nilai eigen yang udah kita peroleh ini, itu multiplisitas aljabarnya 1, teman-teman ya. Masing-masing multiplisitas aljabarnya 1. Kenapa 1? Karena nilai lambda 1-nya 3T. Lambda 2-nya juga 2T. Berarti multiplisitas aljabarnya ada 1. Nah, Kak, kok bisa 1 sih, Kak? Nah, karena nilai masing-masing lambdanya itu ada, teman-teman. Ini kan dia matriks 2x2, berarti dia memiliki 2 nilai ya, teman-teman. Nah, itu lambda 1 dan lambda 2 kalau kita cari. Bagaimana kalau multiplisitas aljabarnya 2, Kak? Contoh seperti kita memperoleh nilai lambda 1 dan lambda 2-nya itu misalnya 3T ya, teman-teman. Lambda 1-nya 3T, lambda 2-nya 3T. Maka itu bermultiplisitas aljabar 2, sebanyak 2, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. E pangkat lambda I sama dengan alfa 1 dikali lambda I ditambah alfa 0. Ibaratkan lambda I sama dengan 3T. Maka kita akan memperoleh E pangkat lambda I-nya 3T sama dengan alfa 1 dikali lambda I. Lambda I-nya berarti 3T alfa 1 ya, teman-teman. 3T dikali alfa 1 ditambah alfa 0. Oke, untuk lambda I sama dengan 3T. Oke, lambda I yang kedua itu adalah 2T. Sama dengan 2T, maka E pangkat lambda I-nya adalah E pangkat 2T sama dengan 2T alfa 1 ditambah alfa 0. Selanjutnya, ini kan kita udah memperoleh persamaan gini ya, teman-teman. Kita akan mencari nilai alfa 1 dengan mengeliminasi ini, teman-teman, sehingga alfa 0 dikurang alfa 0 habis. Jadi E pangkat 3T dikurang E pangkat 2T sama dengan 3T alfa 1 dikurang 2T alfa 1, teman-teman. Ini bisa kita kurangin langsung ya, teman-teman. 3T alfa 1 dikurang 2T alfa 1 yaitu T alfa 1 ya kan, teman-teman. T alfa 1. Sehingga untuk memperoleh nilai alfa 1-nya itu sama dengan E pangkat 3T dikurang E pangkat 2T per T. Nah, ini teman-teman, alfa 1 udah kita peroleh. Bagaimana cara mencari alfa 0 ya, teman-teman? Untuk mencari nilai alfa 0, kita substitusikan terhadap salah satu persamaan dari ini, teman-teman. Misalnya aku pakai E pangkat 2T ya, teman-teman. E pangkat 2T sama dengan 2T dikali alfa 1. Alfa 1 kita langsung ubah aja jadi nilai ini, teman-teman. E pangkat 3T dikurang E pangkat 2T per T ditambah alfa 0. Ini rumusnya, teman-teman. Oke, yang ini bisa kita coret. T dengan T habis, sehingga E pangkat 2T sama dengan 2E pangkat 3T, kita kalikan aja ke dalam, dikurang 2E pangkat 2T ditambah alfa 0. Sehingga alfa 0, cara memperoleh alfa 0-nya gimana, teman-teman? Kita pindahkan aja yang 2E pangkat 3T dikurang 2E pangkat 2T ini ke ruas lainnya. Alfa 0 kita akan peroleh, teman-teman, E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T ditambah 2E pangkat 2T. Di sini ada yang bisa kita jumlahin ya, teman-teman, yang pangkatnya sama. E pangkat 2T ditambah 2E pangkat 2T itu adalah 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T. Oke, teman-teman, kita udah memperoleh nilai alfa 0 dan alfa 1-nya, teman-teman. Nah, teman-teman, udah kita peroleh nilai alfa 0 dan alfa 1-nya. Maka untuk mencari nilai E pangkat AT kita tinggal substitusikan aja. Ingat tadi kita udah mencari E pangkat AT dan ini dia. Kita tinggal substitusiin aja ya, teman-teman. Sehingga E pangkat AT sama dengan alfa 0-nya adalah 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T.
Oke, alfa 1 dikali T, berarti alfa 1 dikali T. Ini berarti T dikali T. Kita tulis saja E pangkat 3T dikurang E pangkat 2T. Karena di sini aku lebih mendahulukan yang pangkat 2T, maka akan aku tulis min E pangkat 2T dulu. Min E pangkat 2T ditambah E pangkat 3T. Nah, yang untuk bawahnya gimana teman-teman? Min 6T dikali alfa 1, berarti ini min 6 ya. Min 6T, T-nya habis. Berarti di sini min 6 aja ya teman-teman. Min 6 ketemu negatif, berarti 6 E pangkat 2T dikurang 6E pangkat 3T. Oke, kemudian 5T alfa 1 ditambah alfa 0. Kita tulis di sini aja ya teman-teman. Mana dia? Ini dia. 5 dikalikan T alfa 1-nya, ini E pangkat 3T dikurang E pangkat 2T per T dikurang ditambah alfa 0 ya teman-teman. Kita tambahin dengan alfa 0. Alfa 0-nya itu 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T, sehingga ini habis, T bagi T habis. Kita jumlahkan aja ke dalam 5E pangkat 3T dikurang 5E pangkat 2T ditambah 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T. Yang pangkatnya sama, kita langsung jumlahin aja ya teman-teman. Yang pangkat 3T dengan pangkat 3T, berarti 5 dikurang 2, 3E pangkat 3T. Pangkat 2T dengan pangkat 2T dikurang min 5 tambah 3, berarti min 2E pangkat 2T. Karena aku lebih mendahulukan yang pangkat 2T, maka di sini aku tulis min 2E pangkat 2T ditambah 3E pangkat 3T. Nah, ini dia selesai mencari nilai E pangkat AT-nya teman-teman. Nah teman-teman, cukup panjang ya mencari nilai E pangkat AT-nya, tapi aku harap kalian gak bosan ya teman-teman, karena belajar sistem matriks ini harus penuh kesabaran supaya kalian bisa paham konsepnya gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku udah dapat E pangkat AT-nya. Nah, karena soal tersebut merupakan PD homogen. Kenapa aku bilang PD homogen? Karena di sini bisa kalian lihat ya, FT-nya itu 0. Karena FT-nya 0, maka dia disebut PD homogen dengan kondisi awal. Kondisi awalnya ini tadi teman-teman, X0 dan X.0-nya diketahui. Maka kita akan menggunakan rumus XT sama dengan E pangkat A T min T0 dikalikan C. Oke, di sini kita fokus saja ke T0. T0-nya 0. Maka E pangkat A T min T0 berarti E pangkat A kali T dikurang 0, berarti E pangkat A T min T0 itu sama aja kayak E pangkat AT ya teman-teman. Nah, paham kan maksudnya gitu. Kita tinggal substitusikan aja T0-nya berapa. Di sini kebetulan T0-nya itu 0 teman-teman. Jadi E pangkat A T min T0 itu sama aja kayak E pangkat AT gitu teman-teman. Jadi XT-nya sama dengan E pangkat AT T min T0-nya adalah E pangkat AT ini teman-teman. Kita tulis ulang lagi ya. 3E pangkat 2T min 2E pangkat 3T, kemudian min E pangkat 2T plus E pangkat 3T, 6E pangkat 2T min 6E pangkat 3T. Di sini min 2E pangkat 2T plus 3E pangkat 3T dikalikan C. C di sini udah kita peroleh di sistem matriksnya, itu adalah 21. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal kalikan dengan perkalian matriks teman-teman, sehingga kita akan memperoleh seperti ini. Perkalian matriks itu baris kali kolom. 3E pangkat 2T dikurang 2E pangkat 3T itu dikalikan 2. Di sini aku langsung aja ya, berarti 6E pangkat 2T dikurang 2 kali 2 berarti 4E pangkat 3T. Baris kali kolom, berarti ini ditambah min E pangkat 2T plus E pangkat 3T. Oke, ini kemudian ini kita kalikan dengan 2, dijumlahkan dengan ini dikalikan dengan ini. 6E pangkat 2T dikali 2 itu 12. E pangkat 2T dikurang 12 E pangkat 3T. Dijumlahkan dengan ini, min 2E pangkat 2T ditambah 3E pangkat 3T. Nah, XT-nya sama dengan ini, kita jumlahkan aja yang pangkatnya sama. Pangkat 2T dengan pangkat 2T berarti ini 5 E pangkat 2T 3T min 4 tambah 1 ya teman-teman, berarti min 3E pangkat 3T.
Ini yang pangkatnya sama, jadi 10 E pangkat 2T min 12 tambah 3 itu min 9 ya teman-teman. E pangkat 3T. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah memperoleh nilai solusi awalnya itu yang ini teman-teman. Jadi untuk memperoleh solusi awalnya itu Xt sama dengan X1T. Kalau kalian belajar sistem matriks, perhatikan ini teman-teman. Xt sama dengan X1T, X2T. Solusi nilai awalnya itu adalah si X1T ini teman-teman. Dan di sini yang menjadi solusi nilai awalnya adalah X1T-nya adalah 5E pangkat 2T dikurang 3E pangkat 3T. Nah, alhamdulillah udah siap ya teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dan aku mohon maaf juga kalau penyampaian yang aku sampaikan mungkin ada yang salah-salah yang menurut kalian ada kesalahan, silahkan koreksi ya di bawah di komentar ini, kalian koreksi aja. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share kalau video ini bermanfaat, dan subscribe channel aku ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.